Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian. Waalaikumsalam. Anda bersama kami lagi, UI Watch. Di sebelah saya ada Juju Purwantoro yang kita kenal sebagai lawyer yang tough, yang membela kaum lemah. Amin. Ya, tapi sekarang kita punya kasus yang sangat menarik. Karena KPK berhadapan dengan kaum yang tidak lemah, justru kuat. Seorang anak presiden Kaisang, ya, yang telah berangkat dengan jet pribadi ke Amerika, ya, untuk bersenang-senang bulan madu atau apapun namanya, ya, dengan menghabiskan biaya 8,7 miliar bersama istrinya itu. Bersama istrinya. Nah, bagaimana Anda melihat persoalan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Ishak yang saya hormati. Iya, jadi isu tentang Kaisang ini terus bergulir rupanya. Sampai sekarang belum selesai, malah hangat, malah menjelang panas begitu ya. Kenapa? Karena yang bersangkutan Kaisang ini akan diklarifikasi, akan dimintakan klarifikasi oleh pihak KPK. Dan pihak KPK anehnya menyatakan bahwa sampai batas waktu seminggu lalu itu tidak ketemu katanya. Tidak bisa menjumpai saudara Kaisang itu. Sementara yang saya baca atau kita baca di media-media sosial, ya, sejak tanggal 28 Agustus katanya sudah di Jakarta. Kan ini aneh. Ya, seorang Grace Natali saja yang mantan Ketua Umum PSI menyatakan tidak tahu menahu keberadaannya di mana gitu kan, katanya begitu kan. Itu kan 3 hari yang lalu kan kita dengarkan. Kemudian juga siapa yang mantan pengurus sekjennya itu di PSI, PSI yang jadi wakil menteri Julian ya. Nah itu juga mengatakan tidak tahu. Padahal menurut informasi yang kita dapat, beliau sudah di Jakarta. Tapi kenapa kok tidak menghadap atau menemui panggilan KPK? Kan itu anehnya. Ya. Jadi ini menjadi timbul tanya-tanya kepada pihak publik bahwa tadi yang Saudara Ishak sebutkan tidak ada, walaupun dia anak presiden, kekebalan hukum apapun, kalau dipanggil ya harusnya datang seperti itu. Begitu Pak Ishak? Iya. Masalahnya bukan di situ. KPK belum memanggil. Sudah melakukan panggilan? KPK belum memanggil karena menganggap ini tidak perlu karena Kaisang bukan pejabat publik. Nah, ini persoalannya ada di sini. Nah, inilah diperlukan seorang pakar hukum dari seorang Juju Purwantoro ini melihat ini. Karena walaupun dia bukan pejabat publik, dia adalah seorang anak presiden Republik Indonesia. Anak orang nomor 1 di Republik. Ada apa sehingga KPK ini takut menanyakan Kaisang atau memproses secara sama di depan hukum. Jadi disinyalir ya, bukan disinyalir lagi tapi jelas pernyataan sebagai salah seorang pengurus KPK yang menyatakan bahwa sebagai anak presiden tidak perlu dong diperiksa atau dipanggil ya untuk diperiksa karena persoalan pribadi dia sebetulnya begitu. Padahal fatsunnya adalah karena yang tadi Anda sebutkan bahwa dia adalah seorang anak presiden, mau tidak mau secara tidak langsung otomatis ya. Ini kan terkait dengan Bapak juga yang sebutnya secara tidak langsung sebagai pejabat presiden. Jadi wajar saja ya, walaupun dia tidak atau pejabat publik sekalipun Kaisang itu, tapi dia adalah sebagai anak presiden dan wajar kalau segala sesuatu yang aneh begitu tentang harta pribadinya yang sampai menyewa jet itu berapa miliar itu, ya kan? 8,7 miliar pulang pergi. Nah itu wajar saja KPK mencari tahu tentang itu. Oleh karenanya pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK menyatakan atau menyebut surat itu sudah disiapkan. Tapi yang aneh katanya ini mau dikirimkan kemana? Katanya nggak tahu alamatnya. Ini kan kayak guyonan dagelan begitu ya.
ya dagelan saja. Sementara pejabat atau pegawai swasta yang lainnya yang tidak dikenal itu Buronan gampang sekali, aja bisa buronan aja bisa ditangkap kok, bisa cari. Apalagi ini seorang ya. Dan isunya memang 3 yang lalu dia datang ke Jakarta dan kelihatannya tidak bisa sentuh itu sama wartawan. Wartawan semua pada nggak bisa mewawancarai sekalipun seperti itu. Jadi kayak 4 kuli lipat nih gitu, Saudara Ishak. Nah, ini kecurigaan ini sangat tidak menyenangkan sebetulnya bagi rakyat Indonesia, bagi warga Republik yang sangat mengharapkan Indonesia ini sebagai negara hukum, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan. Equality before the law. Gitu. Equality before the law. Nah, inilah yang sekarang tidak terjadi, dan ini membuat orang, bahkan aparat ya, kalau wartawan tidak bisa menemui seorang Gibran atau seorang selebritis karena dia menghindarinya, itu wajar saja. Tapi kalau aparat negara tidak mampu menemukan seorang Kaisang, ini boleh dicurigai bahwa dia bukan tidak bisa menemukannya, tapi dia tidak berani menghadapi seorang Kaisang. Dan ini membuat orang semakin yakin bahwa dinasti Jokowi yang disebut oleh Bahlil sebagai Raja Jawa, ya, dapat gelar dari para intelektual pembegal demokrasi. Inilah demokrasi dan hukum sedang dibegal. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, betul, Saudara Ishak, bahwa pengertian equality before the law itu berlaku buat siapa saja, ya. Supir taksi atau supir bajai aja dengan anak presiden sama itu haknya, ya, di muka hukum. Undang-Undang Dasar 45 kita menyatakan itu mukanya. Setiap orang adalah berkesamaan di muka hukum tanpa pandang bulu, ya kan, tanpa melihat latar belakangnya dia siapa. Nah, ini kan tampak menyorok sekali. Saudara Kaisang kalau merasa dia tidak bersalah, ada juga anggota MPR yang menyatakan bahwa itu kan bukan harta negara gitu, bukan hak milik negara gitu. Itu adalah pribadi dia. Pribadi dia kalau bukan seorang anak presiden, mana bisa nyewa pesawat jet mewah seperti itu, begitu ya. Walaupun oke lah dia pengusaha besar sekalipun, boleh lah. Tapi kan jelas Kaisang ini kan anak kandungnya Jokowi, begitu. Datang saja, verifikasi, beres begitu. Dan ini KPK sendiri juga udah masuk angin nih, Pak Ishak. Ya, kenapa ada timbang-timbang begitu? Kenapa ada pilih-pilih gitu? Karena dia anak presiden, nggak bener dong gitu caranya. Gitu. Tapi kan Anda sendiri sudah tahu, ketika undang-undang KPK itu direvisi pada akhir 2019 itu, sebelum berakhir masa ke DPR 2014-2019, undang-undang KPK direvisi dan dia tidak lagi menjadi lembaga super kuasa. Dia menjadi lembaga negara biasa di bawah pemerintah, di bawah presiden. Dan karyawannya statusnya adalah sebagai PNS. Ya, lucu nih. Dan itu lucu. Sehingga KPK menjadi lumpuh. Ya, bisa digunakan oleh presiden, oleh pemerintah untuk memberangus oposisi, dan ini sudah terjadi sampai sekarang, sehingga kita bisa melihat semua partai lumpuh, semua anggota DPR lumpuh dalam hubungannya dengan eksekutif. Iya. Oleh sebab itu, yang sudah Ishak katakan tadi, fungsi dan peran KPK ini sudah diselewengkan, ya, sudah diselewengkan perannya, tidak sebagai katakanlah lembaga yang utama untuk sebagai pemberantasan korupsi, begitu ya. Status pegawainya saja sekarang sudah di PNS kan. Bagaimana PNS itu dia harus tunduk pada atasannya kan begitu, untuk pemberantasan korupsi. Pak Ewok jadi di depan dengan itu. Ya, ini kebobrokan Jokowi di situ. Menurut Anda, ini dalam waktu yang tinggal 1 bulan lagi ya, tinggal 1 bulan lagi berakhirlah masa jabatan Jokowi ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, pada saat seperti ini, apa yang akan terjadi? Kita bisa melihat ya, semua tuntutan masyarakat, demonstran, mahasiswa adalah tangkap Jokowi dan adili Jokowi. Petisi 100 minta
tangkap Jokowi, adili Jokowi. Mahasiswa minta itu juga. Ya, betul. Nah, apakah ini akan berakhir seperti itu presiden kita yang ke-7 ini? Ya, kita berharap ya. Masa berakhirnya Presiden Jokowi ini kan tanggal 20 September. Tentu 20 Oktober. Tentu akumulasi ya kepada beliau ini agar diganti, agar diturunkan kalau gitu ya. Karena sudah terlalu banyak ya kesalahan-kesalahan beliau ini, penyimpangan beliau kepada hukum, korupsi ya. Dan masyarakat sipil terutama mahasiswa dan lain-lain adalah mereka berkehendak agar Jokowi turun atau diturunkan sebelum 20 Oktober itu. Jadi demikian harapan kita ya, dan rekan-rekan masyarakat semua, bahwa kalau memang kita bersatu padu ya untuk menurunkan beliau, ya kita siap saja untuk lakukan itu. Nampaknya kita sudah cukup ya, waktunya sudah habis, dan ini nampaknya Jokowi akan diinginkan oleh massa untuk diturunkan sebelum 20 Oktober agar bisa diadili. Mungkin Jokowi akan menjadi presiden pertama Republik Indonesia yang diadili oleh rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.